Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Aidi dan dua rekan saya, Zakia Nurnisa, Resti Oktarianingsi. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang Islam di Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, dan Malaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai terletak antara dua sungai besar yang bernama Peusangan dan Pasai. Di selatan, ia memanjang hingga Sungai Jambu, Aye, di perbatasan Perla, dan di utara hingga Semerlangga, Samudra Pasai terletak di pinggir laut Lok Somawi, dan karenanya dekat dengan Selat Malaka. Kehidupan agama Islam di Pasai mendapat tanggapan yang cukup berarti di kalangan masyarakat. Di Pasai, agama Islam tidak hanya diterima oleh lapisan masyarakat pedesaan atau pedalaman, melainkan juga perkotaan. Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267. Al-Kamil adalah seorang laksamana angkatan laut dari Mesir sewaktu dinasti Fatimiyah berkuasa. Selanjutnya, proses perkembangan Kerajaan Samudra Pasai di segala bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang politik. Secara politik, Kerajaan Samudra Pasai masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1295, Sultan Malik As-Saleh menunjuk anaknya sebagai raja, yang kemudian dikenal dengan Sultan Malik Al-Zahir. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai berhasil menaklukkan kerajaan Islam di Perla. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Karena letak geografisnya yang strategis, ini mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim. Samudra Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan untuk yang pertama menambah perbekalan untuk pelayaran selanjutnya. Yang kedua, mengurus soal-soal atau masalah-masalah perkapalan. Yang ketiga, mengumpulkan barang-barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri. Yang keempat, menyimpan barang-barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan oknum Islam. Dalam pelaksanaan, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Yang kedua, puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai yang pertama yaitu di bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam segi ekonomi, perkembangan Kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan sudah adanya mata uang yang diciptakan dari emas. Uang ini dinamakan dirham. Selain itu, ditandai juga dengan perkembangan Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Yang kedua, di bidang sosial dan budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun Arab. Yang ketiga yaitu di bidang agama.
Sesuai dengan berita dari Ibnu Battuta tentang kehadiran ahli-ahli agama dari Timur Tengah, telah berperan penting dalam proses perkembangan Islam di Nusantara. Berdasarkan hal itu, diceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai begitu taat dalam menjalankan ibadah atau menjalankan agama Islam sesuai dengan mazhab Syafi'i, dan ia selalu dikelilingi oleh ahli teori Islam atau para ahli dalam bidang Islam. Yang keempat, dalam bidang politik. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh telah terjalin hubungan baik dengan Cina. Diberitakan bahwa Cina telah meminta agar Raja Pasai untuk mengirimkan 2 orang untuk dijadikan duta Cina yang bernama Sulaiman dan Senam ad-Din. Selain dengan Cina, kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan baik dengan Timur Tengah. Selanjutnya, pembahasan tentang kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Ada 2 faktor kemunduran kerajaan Samudra Pasai dalam faktor internal. Yang pertama yaitu tidak ada pengganti yang cocok atau yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik At-Tahir. Yang kedua, terjadi perebutan kekuasaan. Yang kedua, faktor eksternal kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, serangan dari Majapahit pada tahun 1339. Yang kedua, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Yang ketiga, serangan Portugis. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya Resti Oktarianingsih akan menjelaskan tentang Kesultanan Aceh. Aceh yang secara geografis terletak di utara Pulau Sumatera, dipandang sebagai daerah pertama yang menerima Islam di Nusantara. Konon, sejak kerajaan Islam perlak berdiri, sejak abad ke-9 Masehi, Kesultanan Aceh Darussalam diduga berdiri sejak abad ke-15 Masehi, di atas puing-puing kerajaan Lamuris oleh Sultan Muzaffar Shah. Tome Pires menyebutkan bahwa Sultan pertama kerajaan Aceh adalah Ali Mughayat Shah. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1496. Ia digambarkan oleh Tome Pires sebagai seorang raja yang muslim yang gagah perkasa yang berhasil menggabungkan beberapa pelabuhan dagang di bawah kekuasaannya. Selanjutnya, sejarah kedatangan dan penetrasi Islam di Kesultanan Aceh. Berbeda dengan daerah lainnya di Nusantara, dalam sejarah dan tradisi Aceh, pusat kekuasaan didirikan dan diyakini sebagai diberi dasar oleh Islam. Dengan kata lain, Islamlah yang memberi dasar bagi adanya pusat kekuasaan itu. Islam berkembang seiring dengan berdirinya kerajaan itu. Ini berbeda dengan Malaka, Makassar, dan kota-kota partai lainnya, di mana proses Islamisasi ini di pusat kerajaan terjadi ketika perdagangan Islam yang menguasai kehidupan kota berhasil menarik raja yang kafir untuk masuk Islam. Jika di Jawa, pusat kekuasaan keraton dikalahkan oleh Islam dari pinggiran, Majapahit dikalahkan oleh aliansi Demak Kudus, maka Aceh tidak mengenal konfrontasi kekuasaan seperti itu. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan atas dasar Islam. Islamlah yang menjadi dasar bagi adanya kekuasaan kesultanan itu. Selanjutnya, kejayaan ekonomi, politik, dan agama Kesultanan Aceh. Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur pada masa itu.
Aceh dikenal memiliki sumber daya alam yang kaya. Selain dikenal sebagai penghasil kapur barus dan menyan, juga dikenal sebagai penghasil timah dan rempah-rempah seperti lada dan kopi. Aceh juga menempati letak strategis dengan posisinya sebagai pusat pelabuhan, dagang, dan jalur transportasi dengan negara-negara lain. Letak strategis pusat pemerintahan Kesultanan Aceh, Darussalam, ditambah lagi oleh kekayaan sumber daya alamnya telah pula menghantarkannya menjadi negara kota yang makmur dan sejahtera. Sejauh menyangkut hubungan dengan Timur Tengah, tidak ada negara-negara lain di Nusantara yang mempunyai hubungan-hubungan politik dan diplomatik yang begitu intens dengan kerajaan-kerajaan Islam di Mughal, Persia, dan Turki Utsmani, kecuali Aceh. Kemajuan Aceh dalam bidang agama ditandai dengan munculnya Aceh sebagai kiblat pengajaran Islam. Aceh ketika itu menjadi senter ilmu pengetahuan di Asia Tenggara yang melahirkan nama-nama para intelektual muslim atau ulama-ulama terkenal seperti Hamzah Fansuri, Samsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Al-Raniri, dan Abdul Rauf Al-Sinkili sekitar abad ke-17 dan 18 Masehi. Selain itu, Aceh berperan pula sebagai pintu gerbang ke Tanah Suci bagi penziarah dan pelajar Jawi yang menuju ke Mekah, Madinah, dan pusat-pusat pengetahuan di Mesir serta bagian-bagian lain dari Kesultanan Turki, sehingga tak heran bila Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah. Selanjutnya, masa kemunduran Kesultanan Aceh. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain makin menguatnya kekuasaan Belanda di Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, dan Barus, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajah Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan antar perawi tahta kesultanan. Saya Zakia Nurnisa akan menjelaskan tentang Islam di Kesultanan Malaka. Yang pertama, sejarah Kesultanan Malaka. Para ahli sejarah memiliki pendapat yang berbeda tentang kapan Kesultanan Malaka lahir. Seorang penulis Portugis yang bernama Tom Peirce yang tinggal di Malaka dari tahun 1512 sampai 1515 mengatakan bahwa Malaka telah dibuka lebih dari kurang 100 tahun sebelum Malaka ditaklukkan oleh bangsanya. Seorang Portugis lainnya yang bernama De Barros mengatakan bahwa Malaka telah ada sejak 250 tahun sebelum ditaklukkan oleh bangsanya. Kesultanan Malaka didirikan oleh para Meswara pada tahun 1402 sampai 1511. Beliau adalah seorang putra Sriwijaya yang melarikan diri dari perebutan Palembang oleh Majapahit. Malaka terletak di penyempitan Selat Malaka. Para Meswara mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing pada tahun 1405 dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya. Selanjutnya adalah masa kejayaan Kesultanan Malaka. Kejayaan yang dicapai oleh Kerajaan Malaka disebabkan oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, para Meswara telah mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan negara Cina ketika Laksaman Kingsing mengunjungi Malaka pada tahun 1403. Yang kedua, salah seorang dari Sultan Malaka telah menikahi seorang putri dari negara Cina yang bernama Putri Hang Lipo. Hubungan erat antara Malaka dengan Cina telah memberi banyak manfaat kepada Malaka. Malaka mendapat perlindungan dari Cina yang merupakan pemegang kekuasaan terbesar di dunia pada masa itu untuk menghindari serangan Siap. Selanjutnya, masa kemunduran Kesultanan Malaka. Masa kemunduran Kesultanan Malaka ini disebabkan karena adanya pergantian sultan dari Sultan Alauddin Riyad Shah dengan Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah
memerintah pada tahun 1488 sampai 1511. Dampak dari stabilitas tersebut adalah kerajaan Malaka menjadi buruk karena pada waktu itu yang memimpin adalah seorang Mahmud Syah yang masih kecil dalam memerintah kerajaan Malaka. Sultan Mahmud Syah adalah Sultan Malaka yang terakhir sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sultan kecil itu dibantu oleh bendahara, laksamana, dan para pembesar kesultanan. Penyebab lainnya kemunduran Kesultanan Malaka adalah pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque datang dari Goa, India dan menyerang Kesultanan Malaka, dan akhirnya Malaka sebagai pusat niaga dan pusat penyiaran Islam terbesar di Asia Tenggara berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Dan yang selanjutnya yaitu Malaka sebagai imperium dan pusat kelas penyebaran Islam. Rupanya pada abad ke-8, Malaka mulai masuk agama Islam, sedangkan yang menyiarkan agama Islam ini adalah terdiri dari berbagai bangsa seperti Arab, Persia, Gujarat, dan Benggala. Proses Islamisasi tidak mengalami hambatan. Mengapa? Karena tidak melakukan banyak upacara. Seseorang dapat menjadi Muslim setelah dia mengucapkan kalimat syahadat. Di samping itu, dengan cara perkawinan, maka terbentuklah keluarga-keluarga yang kemudian menjadi masyarakat Muslim yang kuat. Dan tidak sedikit para saudagar Islam yang melakukan pernikahan dengan putri-putri bangsawan sehingga makin lama agama Islam masuk ke lingkungan istana. Sehingga Malaka tidak hanya menjadi pusat penyebaran Islam, tetapi juga menjadi pusat perdagangan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi tadi adalah agama Islam masuk ke Indonesia mayoritas dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab, India, Cina, dan Persia. Kedatangan mereka secara damai penuh dengan ramah tamah menjadi rakyat Nusantara pada masa itu tertarik pada orang-orang Muslim terlebih agama yang mereka anut. Begitu banyak pula para penguasa maupun raja-raja yang tertarik dengan budi akhlak mereka sehingga pernikahan dengan putri raja itu pun terjadi. Hal inilah yang menjadi faktor utama berdirinya kerajaan atau kesultanan di Indonesia. Di antaranya yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Malaka. Ketiga kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja ini terus mengalami proses perkembangan baik itu kejayaan maupun kemunduran pada masanya. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.